Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeliling mengecek masyarakatnya sebelum tidur. Jadi beliau mempunyai kebiasaan baik, yakni berusukan keliling setiap malam untuk mengecek masyarakatnya, apakah masyarakatnya aman dan seterusnya. Jadi ketika sudah berkeliling sebagian tempat, beliau istirahat sebentar di dekat rumah seseorang. Jadi setelah diketahui ternyata di rumah itu tinggal, ada yang mengatakan seorang nenek dengan cucunya, ada juga yang mengatakan seorang ibu dan anaknya. Anggaplah kita mengambil seorang nenek dan cucu. Jadi nenek dan cucunya ini mempunyai usaha, mereka ini miskin, mempunyai usaha menjual susu. Menjual susu yang sama-sama kita ketahui, kalau seandainya kita jualan besok paginya, maka preparing atau persiapannya adalah di malam hari. Sebelum subuh nanti baru betul-betul finishing untuk memantapkan persiapannya tersebut. Maka malam hari tersebut ada percakapan yang cukup singkat. Ini nenek tersebut meminta kepada cucunya ketika sedang akan meletak susunya ke dalam kemasan yang lebih kecil, wahai cucuku, tambahkanlah sedikit air ke dalam susu yang banyak tadi, mungkin di dalam bejana atau sejenisnya. Tambahkan sedikit, mungkin kalau bagi kita mungkin tambah satu gayung atau lebih mungkin. Kan tidak terlalu kentara, namun omsetnya bisa bertambah. Tujuan nenek tersebut itu. Namun apa kata cucunya tadi, wahai nenekku, kalau seandainya masalah ini diketahui oleh Umar, maka kita akan mendapatkan masalah yang besar. Karena sama-sama kita ketahui Umar itu orang yang tegas sekali. Beliau digelari Al-Faruq, yang membedakan antara al-haq dan batil. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Tidak ada abu-abu bagi Umar. Maka ditimpali oleh neneknya lagi, masukkan sajalah air sedikit supaya omset kita bertambah. Umar belum tentu tahu, karena Umar bisa jadi dia sudah tidur atau berada di tempatnya. Namun apa kata cucunya ini menimpali jawaban dari neneknya tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai keturunan seperti cucunya ini. Cucunya ini seorang perempuan yang beranjak gadis. Jadi kata cucunya tadi, wahai nenekku, oke lah kalau seandainya Umar tidak tahu, mungkin dia berada di tempatnya atau mungkin sudah istirahat, tapi yakinlah seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala pasti tahu. Tuhannya si Umar pasti tahu hal ini. Dia menyebutkan tersebut dengan meneteskan air mata. Maka mendengar percakapan singkat tadi, Umar balik ke rumahnya. Segera dia pergi ke rumah, dikumpulkan anak laki-lakinya. Maka ketika sudah kumpul, ditanyalah oleh Umar kepada anak-anak laki-lakinya, siapakah yang ingin menikah dengan cucu penjual susu. Maka awalnya tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mengiyakan. Setelah ditanya beberapa kali, ada yang mengatakan salah satu anaknya, ada yang mengatakan beliau ini bernama Asim. Salah satu anak yang bernama Asim mengiyakan permintaan dari ayahnya, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Singkat cerita, mereka besok paginya langsung pergi ke rumah nenek tadi, dan ingin menyampaikan maksud dan tujuan. Sebelum menyampaikan maksud dan tujuan, ini diantara adab kita. Setelah kita masuk dengan baik-baik, baca assalamualaikum, tanya kabar terlebih dahulu. Tanya lebih dahulu, apakah wanita yang ingin dinikahi itu sudah dilamar orang lain atau tidak. Itu yang awal ditanya oleh Umar bin Khattab. Ditanya itu, ternyata jawaban nenek tadi, cucunya belum ada yang melamar. Maka seketika itu langsung disampaikan maksud dan tujuan, dan singkat cerita langsung didatangkan cucunya tersebut, dan langsung proses ta'aruf. Ini salah satu proses ta'aruf, ini yang melihat calon dari kita masing-masing, supaya tidak
tidak terjadi membeli kucing di dalam karung. Jelas calon istrinya ini, calon suaminya ini. Maka deal selesai semuanya, ya dalam waktu yang tidak cukup lama, ya dalam waktu yang cukup singkat mereka menikah. Hasil dari ini apa? Hasil dari ini adalah nanti Asim ini dan cucu nenek ini ya mempunyai keturunan, salah satunya bernama Abdul Aziz. Ya, kemudian Abdul Aziz nanti mempunyai salah satu keturunan yang bernama Umar. Jadi cicitnya si Umar bernama Umar juga. Jadi Umar bin Abdul Aziz. Yang nanti para ulama ya setelahnya, ya, di zamannya dan setelahnya mengangkat beliau ini menjadi Khulafaur Rasyidin yang kelima. Yang awalnya Khulafaur Rasyidin ya cuma Abu Bakar, ya Umar, Utsman serta Ali radhiyallahu anhum. Kemudian beliau ini termasuk yang kelima. Dan beliau ini mempunyai hal yang luar biasa sekali. Beliau cuma menjabat sebagai khalifah itu 29 atau 30 bulan. Sekitar 2,5 tahun. Ya, namun apa di antaranya? Di antaranya beliau ini bisa mensejahterakan ya masyarakatnya yang sudah ya wilayah Islam sudah cukup luas sekali ketika itu. Ya, dan bahkan mayoritas ya hampir semua masyarakatnya ketika diminta ya, untuk menerima zakat mereka tidak mau. Ya, badan amil zakatnya ketika itu banyak nganggurnya daripada kerjanya. Ini prestasi yang luar biasa ya, dan ini bukan secara tiba-tiba saja. Ini yang diinginkan Umar bin Khattab, bahwasanya dia ingin mempunyai anak dan anak yang soleh dan soleha, juga dia ingin mempunyai cucu, cicit dan keturunan selanjutnya yang soleh dan soleh. Dengan apa? Salah satunya dengan membantu anak-anaknya untuk menemukan jodoh yang baik ya, yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana cucu penjual susu tadi, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di antaranya, innaka lan tada' syai'an lillahi azza wajal illa badalakallahu bihi ya ma huwa khairul laka minhu. Ya, sesungguhnya tidaklah engkau ya meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita semua ya bisa menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun dalam keadaan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.